Nah, tapi panggil AA. Kita ini berangkat dari tukang sapu mungkin nggak akan berjaya. Keluar dari sekolah gitu. Keluar dari sekolah itu bukan karena kita answer juga. Undang-Undang nomor 6 tentang desa 2014 itu. Di kecamatan mana yang ngerasa kalau ini ranking pertama di Bawaslu dibenturin sama tes KPU sama tes Bawaslu, lebih ringan mana? Dasarnya masih di Undang-Undang 7 tahun 2017. Ngopi dulu boleh ya? Boleh. Jadi malam hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman hidupnya dan karirnya yang sudah melesat begitu cepat. Kalau istilah kata lain ada yang Terlalu berlebihan nih. melesat bagai peluru. Jadi Kang Au ya, Kang Au bisa diceritakan mulai dari masa kecil sampai ke jenjang sekarang itu gimana sih itu, kok bisa ya? Kang Au dari Muhammad Umar, Kang Au. Maksudnya apa itu? Kok bisa dipanggil sebutan Kang Au? Jadi kalau bicara Kang Au ini sebenarnya ya baru-baru kemarin sih. Ya. Jadi ketika di awalnya sih sebenarnya dari saudara ya, dari saudara yang memang panggilan Umar itu jarang. Panggilan Umar itu jarang di keluarga ya. Oh, di keluarga. Nah, ya. Di keluarga terutama bibi-bibi ataupun paman ya jarang panggil Umar gitu kan. Panggilannya Ocong. Panggilannya Umang. Oh, Umang. Ya, Umang. Oh iya. Nah, kemudian ketika di sekolah gitu kan, ya banyak anak-anak karena memang perjalanan dulu di sekolah ya ngajar ya dipanggil Kak Umang. Kak Umang. Nah, Ya. Kak Umang. Kemudian ada apa namanya ya terinspirasi aja ketika suruh buat email gitu kan. Awalnya buat email ya udahlah yang simpel aja gitu kan, Aumang gitu ya. Aumang. Oh, Aumang. jadi, Nah, jadi dari situ. iya dari situ. Kemudian ada juga beberapa yang memang panggilnya bukan kakak tapi panggil AA. AA. Ya Kayak udah. gimana ya kalau didengar AA gitu ya? Gitu kan. Ya udah dibuat simpel aja A udah begitu. Jadi Aumang sebenarnya. Sebenarnya Aumang. Aumang. Gitu. Tapi kalau dari tongkrongan awalnya Umang ya. Umang. Sangat familiar sekali Iya. kawan-kawan kalau dengar kata Kak Umang. Iya. Ya mungkin dari generasi saya dan beberapa generasi ke bawah mungkin udah nggak aneh ya. Iya, karena memang ya waktu di sekolah ya, ketika memang kita ngajar juga mungkin bisa dikatakan ya guru paling muda lah ya. Guru paling muda. Guru paling muda di sekolah itu, makanya anak-anak juga jarang yang panggil Pak. Jadinya kakak. Iya, panggilnya kakak. Oh, gitu kakak. kan, ya. Jadi nggak pernah panggil bapak lah. Gitu. Tapi sebelum ini kan apa namanya, ini klise aja ya. Jadi nanti sebelum ke berikutnya biar penasaran. Jadi kita balik lagi ke belakang nih, muter. Ya. Kalau tadi kan buat klisenya aja. Jadi nanti kita ke belakang nih. Jadi tadi kita cerita udah menjadi AU ya. Iya. Udah menjadi AU. Nah, saya pengen denger cerita sebelum jadi AU. Kalau saya sendiri kan kenal sama Kang Au itu mulai dari SMP ya. Iya. SMP itu saya ikut ekstrakurikuler dan beliau ini yang mendidik saya nih. Sampai saat ini pun saya masih istilahnya terus dibina ya. Cuman kalau sekarang bukan di eskul dibinanya, tapi di apa namanya, organisasi yang lain. Balik lagi sebelum jadi Kang Au dan sebelum saya mengenal Kak Umang dulu ya, sebelum mengenal Kak Umang. Kak Umang itu apa namanya, terlahir dari keluarga yang berada kah? Atau terlahir dari orang yang istimewa kah? Masa kecilnya gimana sih Kak Umang itu? Sebenarnya kalau bicara background keluarga ya kalau diceritakan memang sangat memprihatinkan lah. Nah sama itu kan kalau kita Jadi sama-sama ini. artinya bukan keluarga berada juga, karena saya sampai dengan detik ini juga ya bisa dikatakan banyak bersyukur lah. Ya. Bisa jadi seorang
Umar yang memang bisa kenal dengan beberapa orang, kemudian ya bisa berkawan lah, dimanapun gitu kan. Karena kalau bicara keluarga, ya terus terang bapak ibu dulu hanya sebatas ya bisa dikatakan kalau sekarang warung nasi ya, warteg gitu kan, gitu. Tapi mereka itu sangat luar biasa lah, ingin melihat anaknya ini ya bisa seperti anak-anak yang lain gitu. Bahkan ya untuk menempuh pendidikan yang jenjang yang tinggi, jenjang yang lebih tinggi, itu pun butuh perjuangan ya. Bahkan kalau bicara perjalanan setelah lulus SMK juga untuk kuliah itu agak juga gitu kan. Ya untungnya memang ada beberapa orang yang bisa support lah, ya tetap memberikan semangat. Kemudian alhamdulillah ya, walaupun memang dengan jerih payah orang tua dan kita juga sambil bekerja, alhamdulillah bisa lulus di sarjana kan begitu. Walaupun tertatih-tatih. Ya begitulah. Pada dasarnya sekarang udah lulus sarjana. Alhamdulillah. 2012 kita wisuda. Gitu. Nah, yang mungkin ya, yang saya dan rekan-rekan belum tahu, Kaumang itu kan aktif di eskul ya dulunya. Siap. Nah, kalau saya kan taunya Kaumang itu udah ketika udah SMA tuh ngedidik saya tuh. Yeah. Nah, sebelumnya Kaumang itu kegiatannya apa aja, kok bisa? Mungkin bukan hanya saya, orang-orang juga lihat, kalau lihat Kaumang kayaknya udah gimana gitu ya. Kalau padahal biasa aja ya. Ya. Nah, kok bisa jadi seperti itu? Awalnya gimana tuh? Ya sebenarnya kalau bicara ekstrakurikuler dulu ya, sebenarnya nggak terlalu ini juga sih. Ya hanya sekedar ini aja, ya ikutlah, supaya memang dari semenjak sekolah itu ya minimal kita paham tentang organisasi itu seperti apa kan gitu. Ya mungkin itu juga menjadi dasar sekarang ya, ketika kita mencoba berorganisasi di kegiatan-kegiatan ormas dan sebagainya, kita punya dasar seperti itu. Ya, berawal dari kegiatan eskul. Berawal dari kegiatan eskul itu gitu kan. Kayak gitu. Nah, memang dulu itu lebih aktif sih di pramuka ya. Aktifnya? Iya, aktif di pramuka. Mulai dari kelas 7 ya, kelas 7 SMP. 7 SMP berarti kelas 2 ya? Kelas 1. Kelas 1. Iya, dari kelas 1 SMP itu udah mulai tertarik tuh dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan gitu kan. Nah, makanya ketika memang sudah lulus pun ya, kemudian ekskul itu masih tetap berjalan ya, kita coba ya tetap berorganisasi di ekstrakurikuler itu, walaupun sudah alumni gitu kan, seperti itu. Walaupun nggak tahu tujuan kedepannya mau kemana ya. Tujuannya ke depan seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi memang ya kerasanya sekarang, ternyata ketika kita belajar berorganisasi itu seperti itu. Gitu jadi kan. kerasanya ketika udah ini ya. Sama alhamdulillah saya juga dulunya walaupun banyak, kalau di Rongsen ini pipi saya udah ada bekas beliau. Tapi beda ya kalau beda sekarang ya. Karena ada ya HAM dan sebagainya gitu kan. Beda dengan sekarang didikannya. Kalau sekarang mah kayaknya diomelin aja udah banyak yang lapor. Nah, begitu. Didikan eskul yang dulu itu memang sangat luar biasa keras, tapi memang ketika dibandingkan dengan yang sekarang, mentalnya pun sangat jauh ya. Sangat jauh. Mental dulu itu ya dengan sekarang itu jauh lah. Karena memang mungkin zamannya juga beda ya. Dari cara ngedidik teman-teman ya, jangan jauh-jauh lah, kita bicara paskibra aja ya. Kita bicara di ekskul paskibra. Kalau dulu itu kan kalau gambar bener. Kalau sekarang kan
baru digertak sedikit aja ya begitulah. Udah mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri kebanyakan ya kan begitu. Kalau enggak laporan. Iya. Gitu. Nah, setelah lulus SMP kan aktif tadi bilang di Pramuka ya. Pramuka. Nah, tadi juga bilang keaktifan di Paskibra. Iya. Nah, Paskibra itu berawalnya di mana? Kan waktu SMP itu hanya Pasko kalau nggak salah ya. Ya, Pasko. Ya. Jadi Paskibra itu kita ikut seleksi ya. Seleksi di Seleksi sekolah. di Paskibra Kecamatan waktu Paskibra itu. Kecamatan. Kita mulai di tahun 2000. Di tahun 2000 itu kita pernah gagal. Maksudnya gagal gimana? Karena kurang tinggi. Apanya? Postur tubuh? Iya, postur tubuh kurang tinggi. Akhirnya kita gagal. Ikut seleksi ulang. Ikut seleksi ulang di tahun berikutnya. Dan Berikutnya. alhamdulillah di tahun berikutnya kita bisa masuk di Paskibra Kecamatan, tingkat kecamatan gitu. Berarti 2 kali seleksi baru bisa lolos ya? Ya, baru bisa lolos. Dan alhamdulillah memang ya beberapa tahun berikutnya juga kita sampai sempat jadi danton juga ya. Oh, jadi danton pernah? Pernah jadi danton. Gitu. Berarti nanti bisa dites vokalnya di sini ya. Terus kemudian setelah ikut Paskibra itu kan di SMA ya. Kalau udah lolos di seleksi kecamatan, kan di sekolah ada Paskibra tuh. Iya. Itu ikut latihan lagi atau kita yang latih tuh? Ya kita sih ya untuk pembinaan aja lah, karena memang kan di sekolah juga kan ada pelatihnya khusus ya gitu. Ya mungkin kita ketika memang ada latihan kita datang, kita coba memberikan masukan-masukan, arahan-arahan yang memang yang sudah kita dapat lah, pengalaman-pengalaman ketika di Paskibra Kecamatan supaya memotivasi ya junior-junior kita ini di Pasko ya khususnya di SMP gitu kan ya bisa mengikuti gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu barulah kita memberikan motivasi lagi dan seterusnya supaya generasi berikutnya tetap ada ya. Ya, seperti itu. Nah, setelah SMA itu lolos dan saya mengikuti di sekolah di situ juga ya. Dan Kak Umang ini dia setelah saya di sekolah di situ, Kak Umang ini adalah guru lab ya. Iya. Guru lab. Jadi perjalanan saya menjadi guru itu ya kalau diceritakan sedikit sih ya. Nggak apa-apa, ceritain aja. Karena memang itu tadi kita berangkat dari keluarga yang ya bisa dikatakan kurang mampu lah. Ketika lulus di SMK di tahun 2004 ya, 2004 waktu itu kita coba bantu-bantu lah di tata usaha, di TU, kemudian memberanikan diri karena memang ketika lulus SMK itu saya nggak ada pikiran sedikit pun untuk seperti teman-teman lah. Artinya kan kalau teman-teman itu ketika mau lulus di SMK ya ada yang berencana ingin kerja, ada planning ada planning, ada yang ingin kuliah gitu kan. Nah, kalau kita untuk kuliah kayaknya ya sangat terlalu inilah karena kita lihat kondisi keluarga juga kan begitu. Kemudian bicara kerja di pabrik juga kayaknya fisik. Ya, bicara fisik kayaknya gimana gitu kan. Karena belum pernah sama sekali gitu kan. Nah, akhirnya punya pikiran, kita coba beranikan diri, kita ngobrol dengan kepala TU. Kita ingin mengabdikan diri lah di sekolah itu. Cuma ya bahasanya agak ini juga gitu kan. Ya ada bahasa kalau kerja di sekolah itu minimal sarjana. Ya minimal ikut kuliah lah gitu. Nah, akhirnya di situ juga agak ini ke hati juga, bukan baper juga ya. Tapi kita coba kalimat-kalimat itu kita jadikan motivasi. Ya, kita jadikan cambuk bahwa ya gua harus bisa. Gua harus bisa kuliah gitu kan. Walaupun keluarga gua nggak mampu, ya gua coba berusaha gimana caranya gue harus jadi sarjana kan begitu. Betul. Nah, itu dijadikan motivasi lah
dengan kondisi memang keluarga juga tidak mampu untuk kuliah seperti itu. Nah, jadi ketika mengabdi di sekolah itu sambil kuliah atau sebelum kuliah? Jalan dulu nih, ngabdi dulu baru kuliah atau sambil jalan kuliah? Nah, ketika setelah ngobrol itu kemudian dapat jawaban yang memang jawabannya sangat inilah ya. Akhirnya kita ketemu dengan salah satu pengurus lab komputer waktu itu. Ya, ownernya itu ya. Karena di sekolah itu memang sistem untuk lab komputer itu masih sistem kontrak, artinya dengan pihak ketiga. Oh, jadi bukan kepemilikan sekolah itu, bukan? Bukan. Ya, jadi dia sistemnya kontrak, kemudian dia ada pengelolanya yang mempunyai CV ya. Nah, itu kita ketemu di depan sekolah itu, kita ngobrol. Nah, kita ngobrol, kita jelasin. Nah, kemudian dia ada bahasa, ya udah ikut sama bapak aja di lab komputer, coba bantu-bantulah di lab komputer karena waktu itu Pak Iwan ya. Kak Iwan juga butuh orang lah untuk yang ngurusin lab karena kan Kak Iwan juga ya memang waktu itu kan masih bolak-balik Balaraja Serdang Kulon kan cukup lumayan kan begitu. Nah, akhirnya kita coba di lab komputer walaupun memang waktu itu juga nggak apa ya namanya, belum kepikiran kita cari duitnya, intinya kita cari peluangnya dulu, cari peluangnya dulu, kemudian kita coba. Jadi kalau misalkan diceritakan ke orang-orang saat ini kita ini berangkat dari tukang sapu, mungkin nggak akan percaya. Kayaknya nggak bakal percaya. Jadi kalau dilihat sekarang karena dulu itu ketika di lab komputer kita kan baru lulus, kemudian waktu itu di zaman 2004 itu zamannya masih Pentium 1, Pentium 2 gitu kan. Nah, walaupun itu juga kan kita masih terbatas lah pengetahuan kita tentang IT ya, tentang komputer. Nah, akhirnya ya karena memang bahasanya bantu-bantu, ya udah pokoknya setiap pagi kita datang, kita buka lab komputer, kemudian kita bersih-bersih, kita nyapu, ya kemudian kita nyalain. Intinya ketika guru komputer akan menggunakan lab komputer itu udah siap. Udah standby ya. Udah standby seperti itu. Begitupun ketika setelah selesai, kita coba rapihkan, kita bersihkan karena yang namanya ya anak SMP gitu kan, sampah segala macam ya udahlah. Kita terus tiap hari seperti itu. Ketika ada trouble pun di lab komputer kan ada teknisinya. Waktu itu Pak Jamal ya kalau tidak salah, Pak Jamal. Ya saya sih nggak pernah banyak nanya ya ke Pak Jamal itu. Artinya ketika ada trouble kemudian Pak Jamal maintenance ya atau perbaikan komputer, saya cuma ngeliatin aja, oh ini caranya begini gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah kita coba. Ketika ada trouble kemudian teknisi atau Pak Jamal itu tidak ada, ya kita coba perbaiki sendiri. Ya pernah juga sih sampai apa ya, waktu itu karena bongkar pasang harddisk sampai terbalik, akhirnya kan kebakar meledak juga di gitu dalam kan lab. Di dalam lab. Oh, kita panik juga waktu itu, sampai segitunya kita belajar di hardware ya. Gitu. Berarti posisinya nggak diajarin, nggak dituntun ya? Nggak dituntun. Bongkar pasang sendiri. Iya, bongkar pasang sendiri aja. Kita cuma ngeliatin gitu. Tapi dari situ alhamdulillah gitu kan, ya kita bisa gantiin peran lah. Ya minimal kita jadi asisten yang tadinya jadi tukang sapu, kita jadi asisten. Ketika ada kerusakan segala macem ya selalu dipanggil gitu kan, seperti itu. Karena komputer itu kan bukan hanya di lab komputer. Ketika bicara judulnya komputer, walaupun di ruang TU, di ruang guru gitu kan, ketika ada kerusakan ya tetap manggilnya ke kita, ke lab gitu. Walaupun pada dasarnya, aing bisa naon cenah. Nah, begitu. Tapi saya dikasih trik. Ya, saya dikasih trik. Ketika memang kita sudah mentok, gitu kan, sudah mentok, kita cari bahasa yang tidak orang mengerti. Itu jurus tukang servis gitu. Itu jurusnya gitu. Sempet diajarin begitu. Ya udah pokoknya besok aja lah. Ya. Kasih bahasa-bahasa yang orang lain tidak mengerti gitu.
Nanti kita pikirin kalau udah ini gitu. Minimal ada jeda waktu untuk jeda kita waktu. cari cara kan begitu. Padahal kan waktu itu zaman itu Iya. itu YouTube juga masih kurang. Nah, gitu. Terus pokoknya situs-situs yang kayak gitu masih kurang lah ya Iya. untuk menggali ilmunya. Nah itu kita ngegali ilmunya itu baca buku atau gimana itu? Sebenarnya autodidak aja sih. Ya ketika memang kita juga udah mentok gitu kan, ya paling nanya ini gimana kaitan dengan ini pemasangannya. Ya. Ketika memang terbalik seperti apa gitu kan, ya alhamdulillahnya gitu kan, ya kayak seperti Pak Jamal, Pak Iwan, orangnya dia nggak pelit ilmu lah, gitu. Jadi Welcome selalu, lah. iya selalu Open selalu terus ya. inilah, selalu memberikan pelajaran-pelajaran kaitan dengan hardware itu sendiri gitu kan, kayak gitu. Nah berbicara hardware, nah kalau softwarenya gimana itu? Kalau software sih dulu ya ingetnya apa ya? MIHPT. sebelum itu kan bicara install ulang. Install Ya. ulang, ya. Dulu itu ada zaman yang namanya cloning. Cloning ya. Iya, Ada, jadi ada. paling simpel itu ketika bicara harddisk dengan harddisk, Ya, kemudian jangan sampai ketuker antara C dengan D, gitu kan. Itu sering juga salah cloning. Ternyata yang di cloning itu yang udah Yang ini, D. yang D-nya kan begitu. Akhirnya kebabat habis. Nah, habis data semua hilang kan begitu. Itu juga sering lah terjadi kayak begitu. Berarti kalau udah begitu biasanya kalau orang mahir di hardware, software juga ngerti. Biasanya nih ya, Iya. banyak orang-orang di luar sekitar kita nih. Kau Mang, betul ini dong, kau Mang. Seolah kita kayak tukang servis gitu. Iya, begitu. Ada ya yang begitu ngalamin. Jadi waktu tahun 2004 itu ya 2004-2005 memang si bos itu, si Pak Iwan itu Yeah. ya yang punya CP itu, selain di sekolah SMP SMK situ juga di beberapa SD dia kontrak walaupun dengan pribadi ya sistem kredit lah. Sistem kredit Iya. maksudnya gimana tuh? Jadi artinya komputer ini kan masih jarang. Ya. Ya, komputer PC ini zamannya Pentium 2, Pentium 3 gitu ya. Itu kan masih jarang. Nah, banyak guru-guru SD kemudian di SD juga masih membutuhkan tuh. Kalau sekarang kan udah nggak ada kayaknya Udah PC. nggak ada. Kebanyakan kan laptop. Kalau dulu kan laptop masih jarang. Masih jarang. Nah, jadi ada sistem kredit juga dari bos kita itu. Nah, selain kreditnya ke bos kita, ke Ya. Pak Iwan itu juga Pak Iwan menggaransi ketika memang ada kerusakan baik hardware maupun software, ya digaransi lah. Artinya kita yang datang. Nah, jadi ketika ada trouble di SD ataupun di beberapa rumah guru gitu kan, ya akhirnya ketika Pak Jamal ada ya kita berdua, ketika memang Pak Jamal tidak ada pun ya sendiri kita berangkat seperti itu. Jadi di servis full Ya, ya. seperti Jadi itu. tidak mau mengecewakan klien. Iya. Nah setelah itu kan setahu saya dan yang lain mungkin rekanan saya sampai ke alumni tahun berapa gitu ya di situ. Tahunya itu kan Kak Umang itu di lab. Nah setelah saya lulus, saya kan nggak tahu nih ketika saya lulus SMP di situ kan. SMA kan saya bukan di situ lagi. Iya. SMA-nya itu saya di Karawaci. Nah setelah itu saya nggak tahu nih perkembangan Kak Umang itu masih di situ atau enggak. Terus apa aja nih yang sekarang dikerjain kan nggak tahu. Tiba-tiba kita ketemu lagi di suatu organisasi yang lembaganya gede. Nah perjalanan itu sampai tahun berapa di sekolah? Ketika masuk di 2004 ya perjalanan kita jadi tukang sapu, kemudian kita coba belajar servis dari hardware-nya, dari software-nya gitu ya. Nah, di 2006 ya bos itu bilang, Mar, ente kalau mau berkembang mau tidak mau harus menyesuaikan. Artinya ketika bicara bergelut di dunia pendidikan, ya pendidikan juga harus didukung kan begitu. Ya tapi bahasanya enak lah, tidak seperti ketika kita ngomong ingin jadi TU ya. Nah, jadi bahasanya enak. Ya saya bilang karena memang kondisi keluarga yang pas-pasan ya gimana bos, saya bilang. Bicara biaya kuliah itu kan tahu sendiri, saya bilang gitu kan.
apalagi bicara yang sesuai faknya di apa namanya komputer kan begitu ya. Nah akhirnya ya udah nanti juga ada jalannya, dia bilang gitu. Ya terus orang tua gimana? Ya udah gue yang ngomong. Akhirnya si bos datang ke rumah. Bilang tuh. Ya akhirnya bos datang ke rumah, kemudian ngobrol dengan abah dengan emak kan begitu ya. Ngobrol bahwa si Umar suruh kuliah. Ya waktu itu orang tua pun ya bingung karena memang kondisi biaya kondisi ekonomi yang pas-pasan, kemudian bicara biaya kuliah itu memang sangat mahal waktu itu. Nah akhirnya si bos itu bisa meyakinkan orang tua bahwa ya nanti juga ada jalannya Bu, Pak, gitu kan. Doain aja. Doain aja gitu ya. Akhirnya sampai diantar. Kita daftar kuliah. Maksudnya diantar kemana? Diantar daftar ke kampus. Oh. Sampai segitunya si bos itu ya. Sangat membela sekali. Jadi kita diantar ke kampus. Ya waktu itu di Bitung ya. Di Bitung. Kemudian didaftarin. Udah ambil D3 aja dulu, bilang nanti gampang kalau untuk ke S1-nya. Dan alhamdulillah perjalanan 2006 kita masuk ngambil D3 ya, D3 komputer akuntansi. Komputer akuntansi. Iya, komputer akuntansi. Dan ketika berjalan alhamdulillah tugas akhir selesai, kita langsung lanjut ke S1-nya. Jadi enggak ditunda dulu, kita langsung. Dan alhamdulillah 2012 kita jadi wisudanya 2 kali. Oh iya benar. Wisuda D3-nya dulu. D3 dulu. Tugas akhir waktu itu ya. Nah, untuk yang S1-nya kita skripsi. Tapi kalau ijazahnya? Ijazahnya 2. Ijazah D3 dengan ijazah S1 gitu. Yang S1-nya kan sistem informasi, beda jurusan gitu. Gitu. Jadi perjalanan kuliah dari 2006 sampai 2012. Kemudian memang perjalanan itu ketika sudah kuliah memang betul kata si bos. Ternyata ya ada ini juga gitu kan. Di 2008 ya alhamdulillah bukan lagi tuang sapu ya. Kita 2008 itu diperjuangkan lah sama si bos dengan beberapa ya guru juga di SMP terutama. Kita coba dimasukkan di daftar Dewan Guru. Alhamdulillah ya ngajar gitu kan, walaupun waktu itu jamnya belum full karena si bos berani mengorbankan jam ngajarnya waktu itu. Yang target kita udah masuk situ udah ya gitu. Jadi si bos yang tadinya full ya akhirnya dibagi dikurangin gitu kan, seperti itu. Dan waktu itu juga di 2008 atau 2009 ya, selain di sekolah itu juga si bos buka kontrak lagi di SMP Rancaiu. Rancaiu dan itu dipercayakan ke saya. Full ngajar full di sana. Jadi di lab komputernya itu karena memang kita kontraknya kontrak komputer ya. Jadi disediakan ruangan, kemudian kita isi komputer dan saya yang bertanggung jawab sebagai kepala lab di sana. Berikut dengan ngajar prakteknya. Bertahan berapa lama di sana? 2 tahunan kali ya. Di Rancaiu itu. Di Rancaiu. Gitu. Setelah itu balik lagi ke tempat semula. Balik lagi ke tempat semula. Karena memang perjalanannya waktu itu bukan hanya di sekolah ya. 2008, 2009 itu kita sudah mulai dibawa ke kecamatan. Nah, di kecamatan itu ngapain tuh? Jadi sambil tukang sapu juga, sambil ngajar waktu itu ditawarin sama Wakasek Kurikulum waktu itu almarhum ya almarhum Pak Herman. Kita diajak di kegiatan kepemiluan. Ya waktu itu memang dari panitia pemilihan kecamatan untuk di 2009 itu membutuhkan orang yang memang mahir di komputer untuk input perolehan suara. Akhirnya kita dimasukkan di kesekretariatan ya. Di kesekretariatan karena memang bicara komisionernya waktu itu 5 orang dan sekretariatnya waktu itu 3 apa 4 gitu ya waktu itu.
Intinya kita jadi staf sekretariat dan perjalanannya ya udah kita coba pelajari kaitan kepemiluan itu seperti Berarti apa. itu di tahun 2009 itu berjalan 2 ya. Berusin kepemiluan sama ngajar. Ngajar. Nah, membagi waktunya gimana itu? Nah, kalau kepemiluan itu kan nggak tiap hari. Nggak tiap hari. Iya, nggak tiap hari. Artinya ketika bicara tahapan dan kebetulan memang waktu itu tidak terlalu ini ya perannya ya. Kalau sekretariat itu kan ketika ada kerjaan baru kita ke kecamatan gitu kan. Dan memang selain itu juga di sekretariat kita juga di desa dipinta juga sebagai ketua KPPS Di desa. jadi akhirnya kayaknya tertarik juga nih dengan kepemiluan gitu kan. Gitu seperti itu. Jadi mulai berawal dari tahun 2009 itu. 2009. Mulai langsung di kecamatan, Di setelah itu balik lagi ke desa. Ya, balik lagi ke desa. Kok turun ke bawah sih? Di kecamatan malah. Karena memang kan kita di kecamatan juga dibutuhkan Ya. gitu kan sebagai staf ya, staf sebagai sekretariat. Kemudian untuk di desa ya mungkin dibutuhkan di RT Ya, di kampung gitu kan. Karena memang ya udahlah sekalian aja katanya jadi ketua KPPS gitu. Ya udah, kita bilang belum apa-apa langsung jadi ketua. Ketua KPPS agak repot juga kan gitu. Enggak, itu kan ketika jadi ketua KPPS posisinya masih jadi staf di kecamatan. Masih. Masih. Jadi 2 beririsan tuh. Dua. Jadi apa namanya kan kalau untuk KPPS kan cuma 1 hari ya. Iya. Cuma 1 hari. Kemudian kan bicara rekapitulasi kita baru ke kecamatan. Tapi secara aturan apa diperbolehkan? Kalau bicara sekretariat sih sebenarnya diperbolehkan lah. Jadi sekretariat merangkap ketua KPPS. Sekretariat pun hanya staf sebenarnya. Oh. Jadi tidak tenaga tercantum tambahan gitu. tenaga tambahan. Karena memang waktu itu ada 3 orang sekretariat yang memang satu stafnya itu informasi ya dari Pak Herman itu sendiri. Katanya dia sibuk. Nah, akhirnya nama tetap dia, tapi kita backup pekerjaannya gitu. Tapi bicara salarinya ya ke kita gitu. Jadi nama tetap dia, tetap orang atas nama aja gitu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi numpang nama doang gitu. Tapi alhamdulillahnya ya bisa kita ambil pelajaran dari situ gitu kan di 2009 itu. Nah, setelah 2009, setahu saya kan sekarang Kak Umang ini udah nggak di sekolah nih ya. Iya. Alasannya kenapa dan kok bisa gitu? Padahal kan kalau kita lihat dan cerita tadi ya, mulai berawal dari tukang sapu, kita tertatih-tatih lah pengen ada nama di struktur keorganisasian sekolah itu ya. Punya niatan udah bagus, udah jadi guru, udah nempel nama kita. Kok tiba-tiba keluar dari sekolah gitu? Ya itu tadi awalnya kita coba dikenalkan di dunia luar ya. Di dunia luar ya salah satunya kita coba di kepemiluan walaupun hanya staf sekretariat gitu kan. Nah, akhirnya lama kelamaan kita ada udah terjerumus di situ ya. Bukan terjerumus sih. Jadi ada bahasa dari bos waktu itu ya, dari Pak Iwan juga yang selalu dia memberikan motivasi. Bahasanya, lo kalau pengen berkembang nggak cukup di sekolah. Betul sih, setuju itu. Kalau itu setuju. Iya. Jadi kalau ingin berkembang jangan di sekolah, apalagi bicara sekolah ini kan sekolah swasta. Iya. Masa depannya jenjang karirnya juga ya mungkin bisa dilihat lah. Sampai dia memberikan contoh, salah satu contoh ya guru saya ketika saya SMP sampai dengan perjalanan kuliah ya posisinya gitu-gitu aja gitu. Sampai dia berikan contoh kayak gitu. Nah, akhirnya saya juga bergerak karena memang sudah dibukakan jalan oleh Pak Herman itu untuk di bidang kepemiluan. Akhirnya di pemilu selanjutnya, bukan pemilu ya, pilkada. Waktu itu pilkada 2011 ya. 2011 itu pilkada gubernur kalau tidak salah. Gubernur kita coba ikut seleksi di tingkat
KPU kabupaten dan akhirnya lolos. Terpilih jadi panitia pemilihan kecamatan. Yang awalnya staff ya, Ya. walaupun bukan nama kita. Ya. Tahun berikutnya jadi kita anggota PPK kecamatan gitu. Nah, jadi ya terus berkelanjutan gitu kan, terus berkelanjutan karena memang mungkin bicara kinerja ya KPU yang menilai ya. Karena memang waktu itu rekrutmen aja di KPU kabupaten. Ya akhirnya dari 2011 kita nyambung lagi ke pilkada bupati. Pilkada bupati di tahun 2013 gitu. Kemudian nyambung lagi di pemilu 2014. Kan jenjangnya jauh-jauh gitu. Iya. Jadi itu masa kerja kontraknya gimana itu? Apa ikut seleksi terusan? Ikut seleksi. Setiap ada event itu ya kita ikut seleksi. Dan lolos terus. Dan alhamdulillah lolos terus. Mantap, itu yang harus dicontoh kayak gitu. Jadi 2011 kita di pilkada gubernur, alhamdulillah kita lolos. Kemudian 2012 juga kita 2013 juga sama di pilkada bupati. 2014 pun di kegiatan pemilu, alhamdulillah kita lolos. Cuma perjalanan itu jadi anggota. Ya, jadi anggota. Jadi anggota. Belum berani lah jadi ketua karena memang ya kita pelajari dulu, kita coba karena memang di PPK itu kan ada beberapa pokja ya, beberapa pokja yang memang kita harus pelajari dulu pokja ini kayak gimana tugasnya, kemudian apa saja tantangannya kan begitu. Nah akhirnya setelah 2014 di 2017 kalau tidak salah pilkada gubernur kembali kan. Pilkada gubernur 2017 dan kita coba jadi ketua. Kemudian dilanjut di 2018 ya, 18 juga sama kita jadi ketua panitia di PPK itu di masih pilkada, di kecamatan tuh. Masih di kecamatan, pilkada bupati. Dan 2019 karena memang kita ingin ada regenerasi ya. Akhirnya 2019 itu kita serahkan. Jadi lelah tuh jadi ketua. Jadi kita serahkan ke teman. Ya akhirnya waktu itu teman yang jadi ketua, kita rolling lah seperti itu. Itu dulu perjalanan di kegiatan PPK. Nah itu kan berbicara PPK ya kecamatan. Tadi yang saya tanyakan itu kenapa dan alasannya apa bisa keluar dari sekolah? Apa karena emang gara-gara itu? Kalau keluar sih bukan gara-gara di PPK ya. Lantas kenapa beliau menjadi seperti ini sekarang? Jadi di 2015 itu kebetulan memang kita aktif di salah satu organisasi ya di kecamatan, yaitu GP Ansor. Di mana GP Ansor ini kan bicara di kecamatan Panongan memang tidak ada. Saya pun waktu itu belum tahu apa itu kan GP Ansor gitu. Karena kedekatan kita dengan salah satu komisioner di KPU kabupaten gitu kan. Nah akhirnya kita dipanggil, Mar, main ke kantor gitu kan. Nah, itu masih Umar tuh, bukan Au. Iya, belum Belum Au. Nah ketika kita main ya langsung ditunjuk gitu kan, mau nggak ngurusin Ansor di Panongan. Wah kita kan bingung, kita kan belum pernah, belum tahu gitu kan organisasi di luaran itu. Kita kan taunya organisasi ya yang tadi ceritakan, organisasi hanya di ekstrakurikuler gitu kan, paskibra, pramuka. Kalau untuk organisasi lain kita nggak paham gitu. Nah 2015 itu di awal 2015 kita diajak pelatihan kepemimpinan dasar di GP Ansor. Ya waktu itu kegiatannya yang teman-teman bilang sih PKD paling spesial karena memang kegiatannya di puncak. Maksudnya PKD paling spesial gimana? Karena biasa kegiatan PKD ataupun DTD itu kan ya di wilayah sekitaran Kabupaten Tangerang lah. Tapi waktu itu memang sangat luar biasa, kita kegiatannya di puncak gitu. Makanya gabungan.
Iya, sekabupaten. Sekabupaten. Kita ikut, kita coba pelajari. Oh, ternyata ini Ansor ini bentuk organisasi yang memang banom daripada Nahdlatul Ulama. Oh. Nah, akhirnya karena memang ideologi kita sama, ya udah kita ikutin. Waktu itu kita juga dikasih PR ketika pulang dari puncak, kita harus ngebentuk pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor di kecamatan. Waktu itu juga kita bingung juga harus prosesnya kayak gimana. gimana? Ya, prosesnya gimana, cari kader kayak gimana kan begitu. Tapi alhamdulillah lah, perjalanan waktu kita coba bentuk, dan alhamdulillah ya untuk yang sekarang ya bicara kelanjutannya ya bisa berkembang. GP Ansor ini ada di Kecamatan Pandongan yang memang udah ini lagi gitu. Jadi gara-gara Ansor tuh? Ya. Hah? Enggak juga sebenarnya. Keluar dari sekolah itu bukan karena GP Ansor juga gitu kan. Kirain gara-gara. Ini kan panjang ceritanya. belum kena ya sampai pertanyaannya ya. Jadi setelah kegiatan di Ansor itu, nah waktu itu ada rekrutmen juga di kementerian ya. Di kementerian. Di akhir 2015, saya ingat karena ketika saya masuk di kementerian itu di awal November 2015. Jadi ada rekrutmen dari kementerian untuk tenaga pendamping desa. Tenaga pendamping desa? Ya, waktu itu kan Bapak Presiden Jokowi terpilih di 2014. Nah, ketika itu beliau ada janji untuk memberikan dana ke setiap desa. Untuk kegiatan itu? Bukan, artinya setiap desa itu akan diberikan dana dari APBN. Dari APBN. Nah, 2015 itu kan sudah mulai dicairkan ke setiap desa, kemudian dilengkapi dengan undang-undang tentang desa ya, Undang-Undang Nomor 6 tentang desa 2014 itu. Di dalamnya selain ada dana desa juga ada pendamping desa. Nah, ada pendamping desa. Nah, ketika itu ada rekrutmen yang memang dari kementerian didelegasikan ke Satker DPMD provinsi. Akhirnya kita daftar ke Serang. Ikut tes juga? Ikut tes. Lolos juga? Alhamdulillah lolos. Gitu. Ini mau berlebihan. Alhamdulillah lolos. Ikut kegiatan apa namanya? Pemilu. Iya. Tiga-tiganya lolos semua. Alhamdulillah lolos. Ansor jadi ketua. Iya. Ngurusin juga. Sekarang pendamping desa. Nah, di pendamping desa ini di Kecamatan Pandongan yang daftar 2 orang. 2 orang. Dua-duanya orang Ansor yang memang ikut PKD gitu kan. Alhamdulillah kita lolos, dan teman kita yang bareng-bareng daftar segala macam dia nggak lolos gitu karena memang bukan rezekinya mungkin ya. Nah, kita lolos, alhamdulillah di November 2015 itu kita dapat tugas di Kecamatan Cikupa. Jadi pendamping desa. Jadi pendamping desa di Kecamatan Cikupa dengan jumlah 12 desa. Cuma waktu itu memang ngajar masih bisa berjalan. Ya. Jadi kita pagi ngajar, siangnya baru tugas. Ketika memang jam kosong kita langsung tugas ke Kecamatan Cikupa. Itu kurang lebih berjalan 1 tahun. Ya, 1 tahun dari November 2015 sampai dengan akhir November 2016 di Kecamatan Cikupa ya. Yang rangkap 2 kerjaan tuh. Iya, rangkap 2 kerjaan waktu itu. Rangkap 2 kerjaan, ngajar sambil pendampingan desa gitu, pendamping pemberdayaan. Kemudian di akhir 2016 kita dipindah tugaskan ke Kecamatan Cisoka. Makin jauh jauh kan. Iya. Udah makin jauh, ditambah kita juga waktu itu sudah masuk ke tahapan pilkada. Karena pilkada itu 2017 ya, pilkada gubernur. Pilkada gubernur kebetulan jadi ketua juga. Akhirnya kita harus bagi waktu 3 tempat. 3 tempat. Sekolah,
Iya, Kecamatan Cisoka, kemudian kita ngurusin PPK juga di Iya. kecamatan. Nah, akhirnya ya begitulah, itu prosesnya kayak karena begitu. kita nggak bisa dipecah ya. Iya, begitu. Jadi kita pinter-pinter bagi waktu lah seperti itu. Nah, jadi perjalanan seperti itu. Cuma alhamdulillahnya memang di pendamping itu kan kita kontrak ya. Kontraknya itu per tahun. Kontrak per tahun pendamping. Per tahun. Jadi per Januari kita perbarui kontrak. Nah, ketika awal 2017 alhamdulillahnya kita dipindah tugaskan lagi di kontrak baru itu. Dipindah tugaskan di Setiap beda kontrak itu perpanjang kontrak pindah tugas. enggak begitu juga, Enggak. tergantung dari ininya juga gitu, penugasannya. Kalau memang kita mau minta pindah ya bisa aja, tergantung kita ininya lah, komunikasi dengan tenaga ahli di kabupaten. Nah, jadi ketika 2017 alhamdulillah ditempatkan di kampung sendiri, di Kecamatan Panongan. Gitu, di Kecamatan Panongan ya akhirnya kan ngurusin PPK-nya di situ Ya, gitu kan. benar. Kemudian ngurusin pendampingnya juga di situ. Jadi nggak Akhirnya bolak-balik ya? nggak bolak-balik. Akhirnya kita ngantornya kan ke kecamatan juga kan begitu. Cuma memang masih bolak-balik ke sekolah Ya. gitu. Cuma jam di sekolah memang waktu itu udah mulai dikurangi. Berkurang. Udah mulai dikurangi. Yang tadinya kita full, Nah, pernah di sekolah itu ngajar dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Senin, Full tuh. Senin sampai Jumat full. Pagi-pagi kita di di SMK, siangnya di SMP. Oh, jadi dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore itu sampai Jumat, dan di hari Sabtunya kita piket. Kita Maksudnya piket. gimana? Kita piket. Oh, jadi guru piket. jadi guru piket. Jadi guru piket. Jadi pagi guru piket di SMK, kita nyambung. Sorenya ya di SMP. guru piket di SMP. Jadi khusus hari Sabtu itu untuk piket tuh gitu. Jadi nggak ngajar, bebas tugas. Iya gitu. Jadi pernah juga ngalamin kayak gitu. Cuma kan karena memang kesibukan udah mulai banyak, selain ngurusin di PPK juga ngurusin di pendamping, akhirnya berkurang. Nah, perjalanannya di pendamping itu kita 2 tahun di Kecamatan Panongan, dan kita pun ada rasa nggak enak karena tugas PPK juga semakin banyak, tugas pendamping juga karena memang kita di sini 8 desa ya, 7 desa 1 kelurahan yang harus kita dampingi. Akhirnya di akhir 2018 Menyerah. kita resign. Resign. Ya, kita resign di SMP maupun di SMK. Dua-duanya ya keluar. Ketika resign 2018, waktu itu kan nyambung. 2018 itu kan kita ngurusin pilkada juga, pilkada bupati. Nyambung ke 2019. Nyambung ke pemilu 2019. Akhirnya di 2019 di bulan apa ya? 1 Maret kalau tidak salah. 1 Maret saya pindah tugas ke Pagedangan. Dipindahkan lagi. Nah, jadi 2 tahun di berbicara Kecamatan kesibukan tadi di tiga tempat itu ya, sekolah, kecamatan, terus PPK juga gitu. Dari pihak sekolah ada teguran nggak? Apa pernah dipanggil Pak Umar ke ruang kepsek? Kalau itu sih udah biasa. Udah biasa. Berarti sering ya kalau Iya, sering. berarti sering. Karena memang kebetulan waktu itu juga apa ya, masa transisi juga di sekolahnya. Karena memang yayasan berganti pengurus, kemudian kepala sekolah aja sampai berapa kali ganti kan waktu itu. Nah, aja karena kita ada rasa nggak enak, ya udahlah kita resign aja. Daripada anak-anak juga terbengkalai kan begitu. Nah, jadi itu perjalanan dari kalau tadi pertanyaannya apa? Kenapa sampai keluar dari sekolah, ya itu tadi ya, benturannya dengan pekerjaan di luar. Tapi setelah keluar di sekolah kan fokus tuh di pendamping desa ya, fokus pendamping desa. Ada rasa kangen nggak? Orang-orang ada kan biasanya ada upacara HUT PGRI atau apa ya, pakai seragam gitu. Nah, ada rasa itu nggak? Kangen? Ya kalau bicara kangen sih ada ya, karena memang kita berangkatnya juga dari guru dulu ya, gitu. Jadi berangkatnya dari guru, ya kadang ada rasa kangen juga ketika memang ada momen hari guru gitu kan. Kita kan sering nyimpen foto lama juga tuh, kan banyak foto lama kita bikin status apa gitu. Kalau kangen paling kayak gitu kan. Lumayan ya, perjalanannya sangat luar biasa ya.
step by step lolos terus dan Iya. jalannya itu benar-benar dimudahkan gitu. Alhamdulillahnya itu gitu kan, karena memang ya akhir-akhir inilah yang kerasa, oh ternyata itu semua proses. Jadi ngerasain kita capek ngatur waktu gitu kan, ya kerasanya sekarang gitu. Kalau waktu itu nggak kita sadari, ya tahunya ketika capek ya capek gitu. Tapi karena memang sekarang ini banyak apa ya, lebih banyak di rumah sih kalau sekarang ya. Karena kita di pendamping juga udah enggak gitu kan. Oh, pendamping udahan. Enggak diperpanjang atau gimana? Enggak ikut tes lagi? Enggak diperpanjang. Kenapa itu? Jadi kalau bahasa bandel apa gimana nih? Kalau bahasa dipecat mungkin terlalu ini ya. Terlalu kasar lah. Terlalu ekstrim lah. Kita itu di awal tahun 2023 ketika kontrak baru muncul, nama kita sudah tidak ada. Ya memang bisa dikatakan ada kesalahan sih. Kalau di pendamping desa itu kan kita ada perpanjang kontrak dan enggaknya, semacam kayak tadi nggak diperpanjang gitu kan. Itu emang ada penilaian khususnya atau gimana? Sebenarnya bukan penilaian khusus, karena di akhir 2022 itu sudah di warning sebenarnya. Ya kita juga nggak paham ya regulasinya seperti apa. Yang jelas ketika kita sudah tidak ada di dalam draft kontrak nama kita, baru rame tuh bahwa pendamping itu tidak ada larangan untuk mengikuti di penyelenggara pemilu. Oh, jadi dulunya itu tidak diperbolehkan? Iya, jadi ketika benturan. Kalau dulu kan sebenarnya berjalan. Yang penting kita bisa bagi waktu. Ketika waktunya ke desa ya kita ke desa, ketika waktu ngurusin pemilu ya pemilu gitu kan. Nah, di pemilu 2024 ini pertengahan 2022 udah mulai rame bahwa pendamping ini nggak boleh double job. Nggak boleh double job. Padahal tahun-tahun yang sebelumnya udah ya? Iya, berjalan udah lancar. Bicara penyelenggara ya, kecuali mungkin untuk profesi-profesi lain seperti guru, kemudian perangkat desa yang menjadi pendamping itu memang dari dulu udah nggak boleh. Tapi kalau bicara penyelenggara baru tahun ini. Nah, ketika di pertengahan 2022 ada bahasa tidak boleh, ya kita agak sedikit ngeyel karena memang kita juga bicara kebutuhan ya. Bicara kebutuhan, kita coba terus daftar. Sebelum daftar di PPK sebenarnya kita coba daftar di Panwas, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Sebelum ke PPK. Karena untuk tahun ini. Yang untuk tahun ini tahun 2024 ini, pemilu 2024. Karena memang waktu itu kenapa saya putuskan untuk pindah lembaga ya. Pindah lembaga. Karena waktu itu ada aturan yang memang tidak boleh dua periode. Sebenarnya kan kalau bicara periode saya sudah termasuk dua periode. Berapa itu ya? 2011 ya. 2011. Berapa periode itu? 2 periode. Karena hitungan periode itu dari pemilu ke pemilu ya. Oh iya. Nah, dari pemilu ke pemilu. Akhirnya kita coba daftar di panitia pengawas di Bawaslu ya, Bawaslu Kabupaten kita daftar. Dan akhirnya gagal. Kita gagal di Bawaslu. Nah kemudian karena memang kita masih komunikasi ya dengan komisioner KPU terutama ketua KPU, ya kita ya komunikasi dan akhirnya dapat informasi seperti itu bahwa bisa daftar lagi. Di PPK bisa daftar lagi gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah nyoba lagi gitu kan. Walaupun memang lagi rame-ramenya tuh. Karena gagalnya di Panwaslu juga salah satunya adalah ya isu pendampingnya itu yang kencang. Oh si Umar mau pendamping gitu kan. Nah akhirnya kan jadi gagal di Panwas itu. Padahal kalau bicara CAT, alhamdulillah gitu kan. Kebetulan kayaknya. Kebetulan ranking 1 gitu. Gitu. Nah jadi kita coba daftar di PPK. Nah sebelum pengumuman lolos di PPK juga di TA Kabupaten itu udah manggil kita
Kita dikumpulin semua. Kalau berbicara ranking berarti tadi nggak lolosnya itu karena gesekan itu aja ya? Karena gesekan itu aja, isu pendampingnya itu yang kencang. Iya. Berarti kalau berbicara ranking harusnya lolos ya? Harusnya lolos. Sadis bener ini penyelenggara. Nah, cuma kan kita jadi paham lah, oh ternyata seperti itu perjalanannya gitu kan. Nah, jadi ketika kita dipanggil, kita memang suruh menentukan pilihan. Ya. Nah, menentukan pilihan, ada beberapa teman juga yang memang suruh menentukan pilihan. Kalau teman-teman yang di profesi lain seperti perangkat desa, kemudian jadi kepala sekolah sebagai pendamping, mereka menentukan sikap. Tapi karena kami dengan beberapa orang yang memang apa ya, berbenturannya hanya dengan penyelenggara dulu aja boleh gitu kan, kita coba cari-cari regulasi yang memang bener nggak sih dengan penyelenggara ini disebut double job gitu kan. Ternyata memang ada bahasa APBN aja, tapi secara di undang-undang maupun di peraturan menteri desa itu tidak ada. Adanya hanya di draft draft perjanjian kontrak yang sama-sama APBN, bahasanya seperti itu. Nah, akhirnya ya udahlah, kita pasrah aja gitu kan. Nah, cuma memang sampai dengan saat itu kita ingin tahu reaksinya seperti apa. Di pertengahan Januari ya kalau tidak salah, muncullah kontrak. Nah, ternyata nama kita dengan nama teman-teman yang memang sudah menentukan sikap itu semua tidak ada. Yang di kontrak itu pendamping desa. Kontrak pendamping desa itu tidak ada gitu. Ya udahlah. Ya akhirnya kan bercanda aja sama teman-teman yang sama-sama penyelenggara. Oh udahlah, kita mau udah dipecat gitu kan. Ya udah kita pamit kan di grup, pamit gitu. Ya udah. Itu perjalanannya sampai dengan di awal tahun 2023 ini kita ya bisa dikatakan nganggur lah. Tapi enggak juga sih, karena kita masih di PPK ya. Masih di PPK. Kita masih di PPK. Gitu. Nah tadi ketika turun draft kontrak itu yang tidak diperpanjang, itu udah ikut tes PPK ulang apa sebelum tuh turunnya? Kita PPK udah berjalan. Udah berjalan. Karena memang PPK itu kita kan di awal Januari ya pelantikan. Berarti udah ada SK dari itu ya, KPU ya? Udah ada. Gitu. Berarti baru tuh gonjang-ganjing rame tuh ketika udah disumpah. Parah bener ya. Kenapa? Jadi gitu, perjalanan pendamping itu kan ada rasa jenuh juga sih memang. Makanya kita ketika sudah tidak diperpanjang, ya udahlah, mungkin ini rencana Tuhan lah. Mungkin ada sesuatu hal yang lebih inilah di penyelenggara ini gitu kan. Ya mudah-mudahan ya. Karena memang ketika kita lepas dari pendamping, apa ya yang kita rasa ya? Kecewa sih iya. Kalau nyesel sih enggak kayaknya. Kalau nyesel enggak? Nyesel enggak. Kalau kecewa iya. Kecewa dikit. Kecewa dikit. Tapi lebih ke ada rasa apa ya? Rasa merdeka gitu. Kecewanya dari hal apa? Kecewanya karena bicara kebijakan aja sih. Bicara kebijakan. Jadi rame juga ketika setelah draft kontrak itu turun, nama kita itu semua tidak ada. Banyak beredar tuh bahwa pendamping itu boleh jadi penyelenggara pemilu. Begitu. Jadi kita nggak terbuka dari awal ya? Iya, nggak terbuka dari awal. Cuma ya udahlah. Ngapain sih harus kita ini kan, mungkin ini jalan Tuhan lah seperti itu. Salah satu trik untuk menyingkirkan Pak Umar kayaknya ini. Soalnya kan kalau kita dengar cerita tadi, mulai dari step bawah sampai itu kayaknya mulus gitu, terus. Nah ini gimana cara ngerobohinnya gitu kan? Akhirnya ya salah satunya itu benturin dengan itu gitu. Karena memang ya pengalaman yang sudah berjalan ya di pendamping ini kan hampir 7 tahun. Kita yang namanya kerja di lapangan ya itu tadi gitu kan, like and dislike itu sudah bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Suka dukanya seperti itulah. Kita memang di satu sisi ketika jadi pendamping ditugaskan di beberapa wilayah, kemudian kita bisa banyak silaturahmi, banyak kenal orang baru gitu kan, seperti itu.
Ya kemudian bicara dukanya ya itu tadi, kadang-kadang nggak semua orang suka. Nah kalau berbicara tadi like and dislike ya, nih Iya. berbicara ini jujur-jujuran aja nih. Dari berbagai ini cerita dari pendamping desa nih. Dari berbagai desa kan Kang Awi ini udah ngejalanin ya beberapa desa ya, bahkan beberapa kecamatan gitu ya. Nah di kecamatan mana yang ngerasa Kang Awi paling nyaman, paling membosankan? Di kecamatan mana tuh? Sebenarnya di manapun nyaman sih ya. Nyaman. Bicara di Kecamatan Cikupa, memang waktu itu karena awal-awal ya. Jadi ketika awal-awal ada pendamping itu, ya bicara kita ke desa, seolah-olah kayak kayak LSM, karena dianggapnya kita pengawas. Padahal kita itu bukan pengawas, ketika diterjunkan ke lapangan, bukan sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping. Tapi ya dong, kepala desa pasti takut, karena kan dari APBN ngeluarin uang, anggaran. Kita ditugasin untuk mengawal itu kan? Iya, mengawal, mendampingi sebenarnya. Cuma kan kepala desa mungkin khawatir gitu. Jadi awal-awal memang ada rasa takut. Cuma dengan beberapa trik kita coba melakukan pendekatan, kita coba bantu hal-hal yang memang ya segi administrasi dan sebagainya. Ya alhamdulillah, ya kesininya teman-teman desa pun ya welcome lah gitu kan. Artinya kita jadi banyak saudara lah seperti itu. Pokoknya dari Tegang sampai diajak karaoke bareng itu udah biasa ya. Skip ya. Jadi semua desa nyaman, semua kecamatan lah. Alhamdulillah, kalau bicara nyaman sih nyaman gitu ya. Tapi dinamika di lapangan ada aja lah gitu kan. Kalau yang paling membosankan nih yang di mana nih? Kalau bicara bosen sih enggak, karena memang di satu sisi kita prinsipnya kita cari silaturahmi, kemudian di satu sisi juga kita tanggung jawab kita adalah memberikan pendampingan. Itu mah gara-gara cari aman aja kayaknya. Bukan cari aman juga ya, aman kayaknya. Kita kan ketika turun ke lapangan juga punya prinsip, kita cari saudara, kita cari silaturahmi. Kemudian kewajiban kita memberikan informasi kaitan dengan regulasi, ya kaitan persoalan itu dipakai atau tidak oleh mereka, ya kembali lagi ke mereka kan begitu. Intinya kita sudah kewajiban kita sudah kita tunaikan, gitu kan. Ketika memang ada yang kurang lurus kita luruskan seperti itu, ya gitu aja lah. Kemudian bicara dinamikanya memang ya itu tadi, bicara yang kita bawa ini adalah aturan, ya memang kebetulan saya pun kesininya menyadari gitu, tipe orang terlalu artinya kalau memang aturannya seperti itu kan kewajiban kita menyampaikan seperti itu. Nggak mungkin dong aturannya seperti itu kemudian kita sampaikan dengan salah gitu kan. Nah ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang sesuai regulasi, kadang-kadang ada penanggapan yang memang bukan ngeyel, artinya nggak terima gitu, karena memang sudah terbiasa dengan paradigma lama ya, kayak gitu. Karena adatnya udah terbawa-bawa dari yang sebelumnya ya. Kayak begitu. Mungkin itulah tantangan kita. Gimana caranya kita melakukan pendekatan supaya memang mereka juga bisa memahami bahwa regulasi sekarang beda dengan yang dulu-dulu gitu, cara pengelolaan dana desa. Tapi banyak aja yang bilang, Pak Umar kayak sama siapa aja. Banyak yang udah sering itu mah. Ya itu mah aturan, tapi kalau di sini mah kayak biasa aja gitu. Banyak yang begitu ya. Banyak gitu. Cuma ya kita anggap biasa lah. Ya, gitu. Biasa. Walaupun itu benturan, tapi ya mau gimana lagi, kita kembalikan ke mereka juga kan. Yang penting tugas kita udah artinya kita tetap kalau bicara menjalankan tugas, banyak juga orang yang bilang terlalu idealis lah. Ya. Karena memang itu kewajiban kita, bukan idealis. Betul. Kewajiban kita menyampaikan sesuai dengan aturan. Persoalan mereka mau dipakai atau enggak, kemudian menanggapinya dengan positif atau negatif, itu kan hak mereka. Ya. Seperti itu. Tapi kebanyakan yang
Ya gitu lah. Kebanyakan yang enggak. Ya enggak. Menanggapinya kadang-kadang negatif aja. Dibilang kita terlalu sok lah gitu kan. Kayak gitu. Padahal kan kita sama-sama belajar juga sebenarnya. Kita ngasih aturan yang benar malah kita yang disalahin. Ya begitu. Padahal kita tuntutan kerjaan juga. Ada aja yang begitu ya. Nggak kurang-kurang kayaknya. Nah sekarang nih setelah keluar dari pendamping desa ya, istilah kasarnya tadi dipecat. Diberhentikan secara tidak hormat. Aduh. Kalau tidak hormat sih enggak sih. Langsung nggak ada di SK lo. Kaget kan. Berarti sekarang kesibukannya ngurusin pemilu aja nih. Ngurusin pemilu aja. Kebetulan memang kemarin juga ikut seleksi. Ya alhamdulillah kita terpilih 5 orang ya di Kecamatan Panongan. Kemudian bicara posisi ya. Bicara posisi karena memang kita juga sudah sering di ketua ya semenjak 2017 kemarin di pilkada, kemudian di pemilu gitu kan. Nah akhirnya saya coba pegang divisi yang memang atau Pokja ya, kalau di PPK itu Pokja yang memang belum pernah saya pegang, yaitu Pokja partisipasi masyarakat dan SDM. Paling aman kayaknya itu. Lebih ke nyantai sih sebenarnya. Walaupun santai. memang ya itu tadi tugasnya berat juga, yang namanya ini kan kita kolektif kolegial. Kalau di penyelenggara itu kan kita kolektif kolegial, artinya kita harus saling saling bantu. Walaupun kita Pokja SDM ataupun Farmas, ya ketika bicara ada tahapan pemilih ya kita juga harus bantu kan. Berarti gitu. Yang sekarang itu adalah periode ketiga ya. Periode ketiga. Dan yang sebelumnya tidak diperbolehkan ternyata masih bisa. Iya, masih bisa gitu. Alhamdulillah, dan sekarang masih lolos juga. Masih lolos. Dan yang sekarang itu anggota rekan yang di PPK itu baru-baru semua apa gimana? Yang 2 baru ya di PPK. Oh iya, 5 orang ya? 5 orang, yang 2 baru, yang 2 lagi, 3 dengan saya itu PPK orang lama. Gitu. Berarti yang paling lama itu Kang Au nih. Iya. Dedengkotnya ya. Kayaknya udah berakar gitu. Jadi kalau dicabut susah. Yang 2 juga sebenarnya bukan hanya baru di PPK ya. Tapi mereka ada dasar di PPS. Ya, dulu desa, di PPS, di PPS desa. Gitu. Jadi yang dulunya di desa, mungkin kalau yang PPS itu adalah untuk tingkat desa, dan dia naik ke tingkat kecamatan PPK-nya ya. Dan dengar nih ya, mungkin belum beredar juga kabarnya, sambil deg-degan nunggu kabarnya juga ini. Info yang beredar yang udah itu kemarin saya lihat di IG ya, informasi dari KPU itu ada nama Muhammad Umar. Apakah benar Muhammad Umar ini lolos seleksi KPU kabupaten? Ya memang kita coba mengadu nasib lah. Jadi kalau bahasa orang tua itu ya kita coba merubah nasib. Karena kan ya ingat juga omongan Pak Iwan ya dulu. Pak Iwan lagi. Pak Iwan banyak. Karena memang yang hal-hal baik itu harus kita ingat lah ya, motivasinya gitu kan. Kalau memang kita mau berkembang ya kita harus mau coba gitu kan. Nah akhirnya kalau di PPK ini kan sebenarnya di PPK juga ada rasa malu sebenarnya. Malunya kenapa? Kan udah bukan barang yang baru gitu kan di PPK dari tahun berapa? 2011 gitu kan? Jadi malunya kenapa? Malunya itu kadang-kadang ini emang di Panongan nggak ada orang lagi gitu bahasanya. Benar. Iya, kok lu lagi di PPK. Kalau ucapan hal seperti itu udah biasa kayaknya. Iya, jadi kembali lagi. Ucapan-ucapan seperti itu saya jadikan motivasi. Ketika memang ada peluang, kemarin tuh di rekrutmen KPU Kabupaten, saya coba daftar. Alhamdulillah perjalanannya ya
sekarang udah masuk di 10 besar. Sekarang masuk 10 besar. 10 besar. Tinggal berapa tahap lagi untuk memasuki? Tinggal satu tahap lagi. Satu tahap lagi. Satu tahap lagi. Tinggal uji kelayakan aja sih. Mudah-mudahan Kang Au ini lolos dengan Amin. lancar seperti yang sudah-sudah. Amin. Jadi udah jenuh mungkin ya di kecamatan aja. Ada Iya. nasib ke kabupaten. Iya, kita coba satu tingkat lebih inilah gitu kan. Iya. Kalau bicara di PPK dari 2011 kita urusin itu hanya 7 desa, Ya, satu kelurahan ya. kelurahan. Ya. 8 desa kelurahan. Kita coba di tingkat kabupaten karena memang Kabupaten Tangerang ini ya informasinya kan kabupaten yang memang permasalahannya juga banyak karena memang pemilihnya juga paling banyak. Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang dibanding dengan kabupaten kota di Provinsi Banten. Satu provinsi Banten ini kabupaten paling banyak. Kabupaten Tangerang. Iya, Kabupaten Tangerang ini paling banyak. Bicara jumlah data pemilih maupun jumlah TPS, jumlah desanya, gitu. Kan Tangerang itu kan ada 3 ya. Tangsel, Ya, kota, Kota Tangsel, kemudian Kota Tangerang, Tangerang, Kabupaten sama Tangerang. Di Iya. antara 3 itu kabupaten yang paling Kabupaten yang paling banyak. Karena memang ya kan Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan itu kan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang pemekaran dari kabupaten. Kabupaten. Bukan kabupaten pemekaran dari kota. Bukan. Awalnya kan kabupaten. Iya. Dipecah jadi Kota Tangerang, kemudian dipecah jadi Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Gitu. Jadi Kabupaten Tangerang ini jumlahnya terbanyak ternyata. Saya juga baru tahu. Jadi kita harus memahami dulu lah sebelum iya, kita terjun kan begitu. Tapi udah siap nih kalau misalnya beberapa bulan ke depan tiba-tiba ada nama ketika udah ada informasi lolos dan Iya, tidak lolos. mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Siap ya secara mental bisa ya. Insya Allah siap. Tapi rasa takut itu pasti ada dong ya. Ada sih Ada. kekhawatiran karena bicara di dalam rekrutmen ini juga di 10 besar ini tidak ada incumbent ataupun komisioner lama. Komisioner lama. Jadi komisioner lama ini Udah habis masa. udah habis masa jabatan gitu kan. Jadi yang 10 orang ini baru semua. Gitu ya, mungkin tantangannya juga pasti akan lebih inilah. Orang lama itu nggak ikut rekrutmen lagi. Ikut rekrutmen, cuma di dalam 10 besar, penentuan 10 besar, ya mereka tidak lolos. Tidak lolos. Gitu. Oh, jadi yang 10 besar ini orang-orang baru semua. Orang baru, gitu. Dan apakah yakin bisa ini ya, apa namanya, solid gitu kan? Sedangkan orang baru, nggak ada yang istilahnya kita kalau ada orang lama mah kita bisa ada yang apa namanya, yang ngedampingin yang udah biasa di situ ya. Iya. Sedangkan orang baru kita masuk ke kantornya aja kikuk ya. Ini kantor saya yang sebelah mana? Kamar saya yang sebelah mana gitu. Ya insya Allah lah. Kalau Bisa nyetel nggak sama yang udah ada di sono? Kan kalau staff-staff mah mungkin nggak ada pergantian ya? nggak ada, karena Nggak ada, memang kalau staf di sekretariat itu kan ASN. sebagian ASN yang organik, yang ASN tidak khusus di KPU ya. KPU. Karena memang kebijakannya ada di Sekjen, ya Sekretaris Jenderal di KPU pusat. RI. Oh. Gitu. Jadi ditugaskan di KPU wilayah-wilayah. Iya, KPU daerah gitu. Oh, jadi gitu ternyata bukan kalau di PPK kan PPS gitu kan, sekretariat biasanya kita yang ini ya. Iya. Yang milih gitu, kita maunya yang mana nih orangnya gitu. Biasanya, kalau enggak kita juga Iya, jadi paling bentuknya tunggu. kalau untuk di tingkatan PPK ataupun PPS itu bentuknya usulan. Iya, usulan. Usulan karena yang meng-SK-kan sekretariat PPS itu kan kepala desa Iya. ataupun lurah. Kemudian bicara sekretariat PPK itu pun dari bupati ya. Dari bupati. Karena memang dari orang kecamatan yang memang secara regulasi juga kalau untuk tingkat PPK kan harus ASN, terutama yang sekretaris ya. Yang Sekretaris dan staf bagian keuangan itu harus ASN. Nah, makanya itu wajib di staf kecamatan gitu secara regulasi. Oh, berarti kalau dari orang KPU itu enggak ya? Berarti dia mah ASN khusus KPU. Khusus KPU. Dari pusat langsung ditaruh di daerah. Iya, Oh seperti gitu. itu. Berarti
kita juga kalau daftar PNS ada ya, PNS KPU ya? Ada. Ada Jadi ya, umum ya? KPU RI itu membuka formasi untuk di kesekretariatan KPU. Cuman kan kita nggak tahu nanti ditaruhnya di KPU mana. Nah itu, jadi harus siap ditempatkan di mana saja. Sedangkan KPU itu kan satu daerah satu ya. Iya. Kalau di sekolah kan sekolah mah banyak gitu. Iya. Bisa aja ditempatkan di masih satu kecamatan atau Iya. satu kabupaten gitu, Kayak dekat. Kalau KPU buset, kalau kita ditaruh di yang pelosok gimana? Papua ya. Jadi sekarang masih menunggu nih ya. Masih menunggu Deg-degan ya, memang- deg-degan ya. ya begitulah. Nah, Karena memang detik-detik akhir ini kan hmm. juga kita harus mempersiapkan untuk uji kelayakan terutama ya. Uji kelayakan karena nanti akan ada uji kelayakan untuk menentukan 5 besar yang nanti akan jadi komisioner yang dilantik. Komisioner yang dilantik. Kapan uji kelayakan kapan? Uji kelayakan informasi ya akhir bulan ini sih. Akhir bulan ini? Karena memang provinsi juga sekarang masih proses ya. Ya. Masih proses menunggu hasil uji kelayakan. Gitu. Jadi setelah KPU provinsi dilantik, mungkin selanjutnya baru tahapan KPU kabupaten kota. Gitu. Jadi teman-teman sobat potret, minta doanya untuk akhir bulan ini katanya. Jadi Kang Awi ini mau tes uji kelayakan, mudah-mudahan mulus. Amin. Ya, Amin. jalannya kayak yang sudah dijalanin. Tapi yang mau saya pertanyakan gini, sekarang kan ikut tes KPU tuh. Iya. Kemudian sedang menjalankan PPK juga. Iya. Ketika KPU besok nanti ada kesempatan ya, berpihak kepada kita ya. Ditakdirkan. Kalau semesta ditakdirkan, semesta berpihak kepada kita, Iya. kita jadi komisioner KPU. Iya. Nah, itu PPK gimana? PPK itu kan setiap rekrutmen ya, kalau bicara di penyelenggara, baik itu tingkat PPS, kemudian di tingkat PPK maupun di tingkat KPU, dia ada yang namanya waiting list. Waiting list itu adalah PAW, pengganti antar waktu. Artinya ketika memang ditakdirkan, mudah-mudahan gitu kan, kita masuk di KPU, ya untuk PPK di waiting list yang ranking ke-6 otomatis dia akan dilantik di PPK. Mengganti yang itu. Mengganti posisi saya. Berarti kalau gitu KPU punya listnya yang dulu ikut tes itu ya, Iya. masih ada ya datanya. Datanya ada. Jadi setiap rekrutmen kayak gitu. Ya contoh untuk KPU kabupaten kenapa diambilnya 10? Nah, 10 besar ini Ya. ketika yang 5 jadi, yang 5 itu waiting list. Ketika salah satu dari yang 5 itu mengundurkan diri atau ada Nah, ada hal-hal lain gitu kan. Itu nomor 6 akan menggantikan. berarti ada listnya juga. Iya. Ada rankingnya juga. Ada ranking. Oh, di ranking. Iya, setiap rekrutmen itu ada ranking. Berarti aman ya posisi PPK juga ya. Kalau misalnya nanti Kang Awe emang dinasibkan untuk Aman. Insya mengelola Allah di aman. kabupaten. Insya Allah aman. Makanya kalau untuk yang urutan ke-6 kayaknya doanya juga kencang. Oh, dibantu bener Iya. ya? Dibantu. Doanya kencang. Gitu, doanya kencang biar Kang Awi ini masuk di Masuk. jajaran komisioner KPU kabupaten, kan saya dilantik nanti jadi PPK kan begitu. Yang nomor 6 ini apa namanya? Dulunya penyelenggara. Dulunya. Sempat jadi ketua juga di 2019. Berarti pernah bareng juga ya? Pernah bareng. Gitu. Jadi kalau kayak gitu kan Jadi nggak khawatir lah. Nggak khawatir ya. Nggak khawatir ninggalinnya. Kalau takutnya kan takutnya nih. Yang daftar PPK ataupun KPU itu kan umum ya, bukan hanya orang-orang penyelenggara gitu kan. Dibuka Betul. untuk umum. Dibuka untuk umum. Ya, takutnya kan yang pertama kalinya untuk mengikuti kegiatan itu orang baru dan belum Iya. tahu pengetahuan pemilih itu kayak gimana. Repot tuh kalau kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah lah kalau untuk Panongan ya, karena memang kemarin juga untuk formasi yang sekarang juga ya, kita yang 3 ini orang lama dan yang baru ini juga bukan baru, memang benar-benar baru tapi memang berangkat dari PPS. PPS. Gitu. Jadi alhamdulillah
semuanya berjalan dengan lancar. Udah biasa lah ngurus-ngurus yang kepemiluan. Iya, seperti itu. Dan kalau yang tadi ikut 10 besar itu ada orang barunya atau emang berawal berangkatnya dari penyelenggara? Sebagian ada yang basic dari penyelenggara, sebagian juga memang dari umum ya. Artinya tidak ada basic dari penyelenggara. Berarti polos sama sekali, nggak ngerti lah kepemiluan itu kayak gimana. Ya kalau bicara nggak ngerti sama sekali sih bohong ya, sampai harus ke 10 besar. Mungkin dia udah baca-baca, ya, lihat YouTube itu. mungkin. Gitu. Jadi ya penggerak aktivis dan sebagainya juga mungkin ada juga gitu. Karena kita juga belum belum kenal semua sih. Kayak kenal karena hanya ikut seleksi aja kita bareng-bareng gitu kan. Tapi secara ngobrol, Nah, ini secara belum ya? belum gitu. Cuma ada juga memang yang mantan-mantan PPK lama gitu, karena memang kita kan PPK juga dari 2011, jadi kita tahu perjalanannya. Dan memang dari 10 orang kalau bicara pengalaman di PPK ya, pengalaman di PPK paling lama ya saya. Paling lama 2011. Teman-teman udah bisa sendiri ya. Jadi kalau berbicara, kalau kita uji kelayakan nih contohnya, kita lihat dari pengalaman aja dulu. Yeah. Pengalaman yang paling lama di PPK itu aja dulu. Mungkin udah bisa diterawang siapa yang bakal lolos nih. Cuma kan nasib kita nggak ada yang Ya, tahu. Semua keputusan ada di tangan Tuhan kan begitu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan. Ya saya sih berharap Allah juga ridho. Ya. Dan saya pun ridho apapun keputusannya kan seperti itu. Karena Tapi sulit tuh menentukan. udah sangat tinggal satu tahap lagi ya. Iya, satu tahap lagi. Ketika kalau nasib jeleknya nih, ketika nggak ada gimana nih? Nama Kang Au ini nggak ada di list yang 5 itu nih. Ketika memang tidak ada Legowo kah? Ya, memang Tuhan pasti punya rencana lain. Artinya ketika memang kita ditakdirkan bukan milik kita ya, ya mungkin ada rencana Tuhan yang lain yang nanti mungkin lebih indah lah seperti itu. Lagian alasannya kan bingung kalau tadi kita dengar cerita Kang Au ini ranking pertama di Bawaslu, dibenturin sama pendamping desa. Pendamping desa. Nah, kalau sekarang kan mau dibenturin sama apa? Ya kan, udah nggak ada benturan sekarang kan? Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan karena memang yang menilai itu kan orang lain, Ya, benar. bukan diri kita sendiri gitu. Artinya orang tua juga selalu berpesan, ya kita jangan berharap boleh, tapi terlalu berharap juga jangan. Artinya apapun keputusannya itu adalah udah kehendak Tuhan. Nah makanya orang tua selalu berpesan, ya ketika memang keputusan itu pahit ataupun manis, ya mudah-mudahan itu ridhonya Allah dan kita pun harus ridho, harus ikhlas atas keputusan itu gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. 2024 ini mudah-mudahan nasibnya sangat baik. Amin. Dan mulus perjalanannya seperti yang Amin. sudah saya bantu doa, dan rekan-rekan juga mudah-mudahan bisa bantu doanya. Tinggal beberapa minggu lagi kalau akhir bulan ini ya. Karena KPU kabupaten itu kan yang untuk yang sekarang ya, periode yang kemarin itu habis di tanggal 15 atau 16 Juni gitu. Oh, Ya ada kemungkinan kalau memang lolos, ya pelantikan itu antara tanggal 15 ataupun 16 Juni. pas habis kontrak itu. Iya. Emang kalau KPU itu KPU tingkat daerah ya, Iya. provinsi, kabupaten. Kabupaten. Ya? Kontraknya itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Sama seperti di dewan ya. Iya. Jadi orang KPU itu apakah jadi ASN atau enggak? Enggak. Enggak. Justru itu satuan terpisah. Satuan terpisah. Iya. Tapi staf-stafnya ASN. Staf-stafnya ASN. Staf-stafnya ASN. Berarti sama ya seperti Karena memang pekerja tugas pemerintah. staf itu kan ya secara ini kan mereka hanya memfasilitasi. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya secara teknisnya kan oleh komisioner. Ya. Ya sama lah seperti di tingkat PPK, Ya. PPS. Secara teknis kita yang menjalankan tahapan, Ya. mereka yang memfasilitasi, baik itu segi administrasi, keuangannya gitu kan. Itu makanya kaitan dengan
laporan keuangan, kemudian administrasi, itu semuanya urusan sekretariat. Jadi Gitu. komisioner mah tinggal kalau ada acara tinggal duduk manis, pembukaan. Iya enggak juga, kita kan Enggak juga. ya secara teknisnya kan kita harus atur kan Harus, ya. begitu. Begitu. Nah, berbicara KPU itu kan per masa itunya 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun kontrak habis, kita bisa ikut berapa periode untuk ikut tes lagi? Kalau untuk kabupaten dua Dua Jadi periode. kalau tahun ini lolos, Kabupaten, provinsi dengan ya, pusat dua sama aja. dua. Hmm. 2 periode. Berarti kalau setelah itu nggak bisa lagi tuh? Nggak Harus bisa. naik ke atas. Harus naik. Gitu. Nah, untuk perjalanan 2 periode juga tergantung dari evaluasinya. Karena kan kita mau tidak mau berbaur lagi dengan peserta kontestan lain untuk ikut rekrutmen. Gitu. Ketika memang nasib masih berpihak, ya mungkin kita bisa melanjutkan di periode kedua. Ya. Kalau memang ini, ya mungkin ada rencana Tuhan lah. Gitu. Berarti bisa ke provinsi, bisa ikut lagi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan nasibnya bagus. ya. Amin. Berarti 2 periode aja. Ternyata jadi 10 tahun. 10 Kalau tahun. ngejalanin 2 periode ya. Iya. Berarti sama kayak presiden ya. Iya. Presiden tuh 2 periode kan. Berarti 5 tahun itu jenjang kabupaten ke atas atau hanya kabupaten yang 5 tahun? Sama sih semua. Dari provinsi juga. Dari Provinsi, ya? pusat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun secara undang-undang ya. Gitu. Gitu ternyata 5 tahun. Kalau di PPK kan nggak sampai segitu ya. Enggak, PPK itu kalau tidak salah cuma 18 bulan ya. 6 bulan sebelum pemungutan. 6 bulan apa berapa ya? Setahun lebih lah ya, Iya. setahun 2 tahun kurang lah ya. Lumayan ya. Kalau sampai lolos ke ini jenjang 5 tahun itu sangat luar biasa. Ya. Dijalanin, mudah-mudahan karirnya terus. Amin. Saya juga udah bingung kok dari tadi dengar ceritanya kok gampang gitu, step. Bisa terus ngelonjak ke atas. Ya kan kalau RT saya bilang Nah, orang itu kan taunya Rhoma Irama sedang bernyanyi saja, tidak melihat Rhoma Irama lagi dipukulin. betul. Kalau orang kan menilai begitu. Ya, tapi kalau berbicara itu, sekarang lagi proses KPU nih, rekrutmen KPU ya. Ya. Kesulitannya di mana? Kesulitannya sih Kalau kita sebenarnya lihat secara kasat mata ya, mulus nih perjalanannya mulus. Tapi kan kita nggak tahu kesulitannya di mana nih. Kesulitannya. Sebenarnya sih dari penguasaan itu ya, karena memang kalau bicara mulai dari administrasi gitu kan, sebenarnya normatif lah, administrasi, kemudian ada CAT, kemudian ada psikotes. Memang yang menguras otak itu dari psikotes, karena memang kita dipaksa harus bener-bener inilah konsen gitu kan, kayak gitu ya. Kemudian kita juga harus membangun relasi juga sih, karena kalau kurang relasi juga agak repot juga kita. Iya benar. Karena bengong di sana ya. iya, karena memang di komisioner KPU ini menjadi pejabat publik ya, penilaian dari publik pun itu setiap tahapannya itu diumumkan. Artinya contoh nih, ketika pengumuman 20 besar, itu pasti di bawah pengumuman itu ada bahasa dari panitia timsel itu, masukan dan tanggapan masyarakat kaitan dengan orang-orang yang lulus 20 besar. Ya. Apakah memang ada permasalahan dengan kaitan dengan kepemiluan ataupun dengan pidana dan sebagainya gitu kan. Tanggapan masyarakat itu apakah memang benar-benar ini netral, yang 20 orang ini apa memang pernah jadi tim sukses dan sebagainya, itu juga pasti jadi bahan lah, jadi bahan gitu. Bisa digugat ya. Bisa digugat karena ada tanggapan masyarakat Ya. di situ gitu. Oh gitu juga ya. Sampai diselidik ke pernah jadi tim sukses atau belum ya? Iya,
Karena memang kan di situ juga ketika di administrasi ya, ada beberapa surat pernyataan di atas materai bahwa kita belum pernah dipidana dan sebagainya, sampai kita harus buat surat keterangan dari pengadilan. Ya, narkoba mungkin? Ya MCU juga. Sama ya? Iya, medical check up kita kan bebas dari narkoba, kemudian keterangan badan sehat gitu kan. Kejiwaan juga. Di tes kejiwaan itu paling puyeng. Paling puyeng. Ngisi soalnya aja lumayan itu. Karena itu yang mau diisi juga nyangkut ke kita. Sehat enggak gitu ya? Iya. Tapi kalau tes kejiwaan itu, apakah setelah itu misalnya ketika dites gitu ya, ternyata terindikasi itu gimana? Apa langsung dibawa ke ini dites lagi? Apa gimana? Karena MCO itu pertama sebagai syarat ya, syarat di administrasi. Jadi ketika syarat di administrasi kan kita lakukan di rumah sakit ya, itu secara personal, artinya masing-masing lah. Kita melakukan medical check up, selain tes urin kaitan dengan narkoba juga tes kejiwaan. Sempet dengar juga sih ada temen yang memang hasilnya itu apa ya bahasanya ya bisa dikategorikan agak gangguan. Akhirnya suruh ngulang. Nah itu yang suruh ngulang karena memang kita isi itu bukan bukan jawaban ya, cuma pernyataan aja sih. Pernyataan, jawabannya iya atau tidak. Jadi walaupun ya atau tidak, kalau kita kurang teliti, kurang fokus, ngisi pernyataan itu ya, bukan pertanyaan, pernyataan itu ya itu hasilnya. Biasanya kan bahasanya itu mengecoh ya. Iya, sering diulang-ulang apakah kita konsisten atau tidak kan begitu. Itu kalau tidak salah waktu personal itu di rumah sakit umum hampir 300 lebih. Apanya? Pernyataannya. Buset. Gitu. Nggak puyeng 300 lebih. Paling males itunya. Gitu. Kemudian kan di tahapan 20 besar juga kemarin kan ada tes kesehatan juga. Tes kesehatan ada 12 jenis kesehatan yang dicek ya. Yang dites, yang dicek mulai dari tekanan darah, kemudian mengenai mata, THT ya terutama gitu kan. Sampai terakhir itu di hari terakhir ada sama tes kejiwaan psikolog. Gitu, sampai ada wawancara disesuaikan dengan hasil isian pernyataan kita. Itu lebih banyak. Hampir pernyataannya lebih banyak, itu hampir 600. Oh, 2 kali lipat ya. Yang 300 aja kita puyeng. Apalagi yang 600. 2 kali lipat. Nah, ketika 2 kali lipat itu kita suruh nunggu, akhirnya satu persatu kan dipanggil oleh psikolog. Panggil, punya permasalahan apa, ya disesuaikan lah dengan hasil isian kita gitu. Cukup menguras juga. Berbicara regulasi perekrutan KPU ya, tadi saya sempat dengar, ini salah dengar apa enggak gitu ya, tim sel itu apa sih? Tim sel itu adalah tim seleksi yang memang dibentuk oleh KPU RI. Oh, jadi yang nyeleksi itu bukan orang-orang dari provinsi atau kabupaten? Bukan. Dari pusat? Dari pusat. Karena memang secara regulasinya, bicara KPU kabupaten maupun KPU provinsi, itu yang membentuk adalah KPU RI. KPU RI. Berarti kalau kita polos gitu ya, polos apa adanya nih. Kita ikut tes itu, kita nggak punya channel, nggak punya apa. Tim sel itu kan kita nggak kenal. Ya, semua juga nggak kenal sih sebenarnya. Bengong gitu ya kalau nggak punya channel ya. Iya, semua juga nggak kenal sebenarnya. Cuma ya bicara penilaian, kalau tim sel ini kan bukan orang sembarangan juga, artinya ada beberapa perwakilan dari akademisi gitu kan, kayak begitu. Kira saya itu yang nyeleksi itu kalau KPU kabupaten itu yang dari provinsi. Iya. Yang nyeleksinya ternyata bukan. Enggak. Semua baik yang provinsi, tim selnya ya dari pusat. Kalau gitu. kalau berbicara yang nyeleksinya kabupaten dari provinsi, mungkin sedikit aman lah. Karena kan kita lihat track recordnya kan. Ternyata yang dikhawatirkan itu orang-orangnya kita nggak kenal. Iya. Dan langsung dari pusat. Oh itu ternyata dibentuk dari pusat untuk
apa namanya bicara Provinsi Banten, ya. kita kebetulan yang masa jabatannya habis itu ada 4 kabupaten kota. Yang masa jabatannya habis. Ya, Yang serentak kabupaten rekrutan baru. ya Kabupaten Tangerang, Ya. kemudian Kota Tangerang Selatan, Pandeglang dengan Cilegon kalau tidak salah. 4 itu yang bakal yang baru tuh. Iya, gitu. Jadi makanya bareng kemarin. Ya. Ketika kemarin tes kesehatan pun di Serang, ya kita 4 kabupaten kota bareng. Oh, jadi nggak per daerah nggak? Enggak per daerah, jadi bareng. Tim selnya 5 orang Tim sel untuk 5 4 orang. kabupaten kota. Repot. Gitu. Nah, setelah dialami nih regulasi tinggal 1 tahap lagi. Kalau bisa dibandingkan, kemarin kan Kang Awi ini udah pernah ikut tes Bawaslu. Kita bandingkan, kalau kita bandingkan tes KPU sama tes Bawaslu, lebih ringan mana? Sebenarnya nggak ada ringan sih. Nggak ada yang ringan. Karena Tapi memang- kan ada perbedaan. Lebih ringan yang mana? Cari aman apa gimana nih? Ya apa ya? Masing-masing memang jalannya berbeda lah. Nah, Gitu. Tapi kalau bicara seleksi mah sama aja sih, mau seleksi di Bawaslu maupun di KPU. Yang jelas kuncinya yang pertama kita modal pengalaman, kemudian juga kita modal pemahaman kaitan dengan regulasi. Karena ya baik soal CAT, kemudian wawancara, yaitu lebih banyaknya ke regulasi maupun teknis. tapi kan Kang Awi ini belum pernah ikut yang namanya ke panitia ke pengawasan. Kok berani-beraninya ikut tes Bawaslu gitu ya? Ya Dasarnya apa? dasarnya sebenarnya itu aja, apa namanya, yang dikatakan tadi, kita coba merubah nasib aja sih sebenarnya. Walaupun kita tidak punya basic di apa namanya di penyelenggara ke pengawasan gitu ya, pengawas pemilu. Artinya kalau bicara regulasi kan masih tetap sama lah. Dasarnya masih di Undang-Undang 7 tahun 2017. Baik itu KPU, kemudian Bawaslu, kemudian DKPP, itu kan ada semua ini yang saya ini yang saya senang dari di orang Undang-Undang ini. 7 2017 itu ya. Yang saya senang dari Kang Awi ini. Jadi dia itu ketika ada di depan forum gitu. Kalau ngobrol kayak gini kayaknya biasa ya. Kalau udah di depan forum, wih kayaknya auranya keluar gitu. Dan yang paling ini yang saya suka itu dia sampai hafal undang-undang tahun sekian, pasal berapa, ayat berapa, sampai poin ke berapanya itu kok bisa meletek gitu kan. Ya sebenarnya kuncinya sebelum kita di forum itu ya kita harus persiapan lah. Bongkar dulu tuh. Ya kita bongkar dulu. Kita mau bahas tentang apa, tahapan apa, ya kita minimal regulasinya kita baca dulu. Jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang memang di luar dari regulasi. Ya sebenarnya itu menjadi senjata kita sih. Ketika memang orang-orang banyak mengklaim ini itu, ya kita bicara aturan. Gitu. Makanya saya bisa dikatakan paling bawel lah. Ya sempat juga dengar gitu kan dari teman-teman di bawah. Karena kan itu juga menjadi tolak ukur ya. Ketika kita menjadi suatu pimpinan dalam sebuah lembaga, apalagi bicara di PPK yang udah lama gitu ya. Saya juga dengar gitu kan dari teman-teman PPS ini gimana sih tanggapannya gitu kan. Ya ternyata ada juga yang memang itu tadi Kang Awi bawel. ya bawel dan sebagainya gitu. Cuma bawel juga bukan bawel apa-apa sih. Prosedur kan? Ya seperti halnya tadi bicara pendamping ya. Iya. Ada sebagian orang yang bilang saya ini tipe orang yang idealis. Gitu. Ya memang yang saya rasakan juga memang seperti itu. Jadi ketika bicara suatu hal aturannya seperti itu, ya saya pengennya rapih gitu loh. Gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya jadi bawel. Gitu. Saya nggak mau mengerjakan sesuatu hal itu yang memang asal-asalan gitu. Makanya paling bawel lah. Bukan sok pinter juga sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya yang udah kita kasih saran gitu. Ngopi dulu boleh ya? Boleh. Silakan ngopi, ngerokok silakan bebas. Cuman belum ada sponsor masuk ini. Balik lagi tadi kan kita berbicara tentang regulasi aturan segala macam ya.
kita dibilang bawel segala ini. Kalau ada kesalahan dari yang kita apa namanya, kan imbasnya ke kita juga kan ya. Iya. Makanya kita bawel. Iya. Tapi yang kita omongin itu nggak nerima. Iya, kadang nggak terima. Gitu. Aduh. Makanya kan kalau kaitan itu ya kembali lagi ke like and dislike. Artinya tergantung dari si penerimanya. Ketika memang menerimanya dengan positif, ya mungkin akan biasa saja. Tapi ketika memang menerimanya itu dengan hal negatif, apalagi ada rasa kurang suka dengan kita gitu kan, ya pasti menanggapinya dengan hal-hal yang negatif gitu. Jadi begitu ternyata ya. Jadi memang setelah tadi kita ngobrol panjang lebar tentang kepemiluan, kayaknya memang Kang Awi ini emang udah ditakdirin buat jadi penyelenggara. Mau ikut jadi tes Bawaslu juga kayaknya. Emang bukan dari situ. Emang udah ditakdirin jadi penyelenggara. Iya. Mungkin teman-teman juga udah bisa memperkirakan kalau kalian nih yang lihat dari awal mungkin video ini udah bisa memperkirakan lah ya, dari track recordnya ke sini untuk tes KPU kayaknya udah 100% lah. Udah 100% lah. Jangan 100%. Kalau 100% mendahului kehendak Tuhan. Oh, iya. Sisain lah. Tapi kan kalau kita berbicara lihat dari yang cerita tadi nih, Iya. ya kayaknya udah tinggal itu mah aman lah posisinya. Mudah-mudahan, karena memang ya itu tadi, kita kembali lagi kehendak Tuhan itu seperti apa, ya apapun kehendaknya ya kita harus mempersiapkan diri. Itu artinya ya kita harus ridho, kita harus ikhlas apapun keputusannya, seperti itu. Oke, mungkin karena kita udah panjang lebar dari masa sekolah sampai dari pendamping desa sampai sekarang sebentar lagi jadi orang komisioner KPU gitu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Sekarang terlepas dari kegiatan itu, dari KPU, dari yang lainnya. Untuk pribadi Kang Awi ini pernah ngalamin titik terendah, berat atau gimana? Dari hal apa? Untuk pribadi ya, di luar terlepas dari kegiatan-kegiatan tersebut ya. Kalau bicara titik terendah, memang ya kita dari awal juga kan sudah dijelaskan, kita berangkat dari keluarga yang memang bisa dikatakan kurang ya. Ya. Itu sampai dengan saat ini pun itu kan kaitan dengan ekonomi ini masih menjadi apa ya? Ya bukan tidak bersyukur sih, gitu kan. Ya kalau untuk makan mah ada lah kan begitu. Tapi pas-pasan lah gitu. Jadi titik terendahnya ya dari segi ekonomi aja sih, gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk kita berteman dan sebagainya, alhamdulillah semuanya juga kita coba bangun hubungan lah, gitu kan. Karena itu juga memang dianjurkan ya, kita saling ini dengan teman, dengan saudara kan seperti itu. Kalau untuk harapan kedepannya untuk pribadi Kang Awi ini maunya gimana? Harapan saya sih yang pertama mungkin bisa memperbaiki keadaan lah. Terutama ya yang tadi saya sebutkan kaitan dengan ekonomi, mudah-mudahan bisa bangkit lah. Amin. Bisa bangkit, kemudian juga pekerjaan juga bisa lebih layak gitu kan. Ya sekarang juga layak sih sebenarnya gitu kan. Cuma ya seolah-olah kayak nganggur kan. Kalau kerja di PPK itu kan kita tergantung tahapan ya. Kita tergantung tahapan karena setiap ini kan ada tahapannya, apalagi bicara banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya lah, banyak di rumah gitu, lebih banyak di rumahnya gitu kan. Biar lebih jelas aja ini. Iya, biar lebih jelas kita ya pengen lah bahasa kayak orang. Kita kantor dulu gitu kan. Kita lagi di kantor gitu. Minimal kan Kang Reno telepon lagi di mana? Kantor gitu. Di kantor gitu kan. Kita kan jawabnya di rumah lagi kan kalau dihubungi buat ngopi kan. Gitu. Jadi itu ya harapannya.
Ya, mudah-mudahan semua berjalan baik, Amin. bisa terlaksana. Amin. Mungkin cukup sekian ya obrolan kita. Siap. Kayaknya udah panjang lebar banget nih. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi setelah diumumkannya nanti 5 orang komisioner KPU. Siap. Kalau misalnya Kang Umar ada di 5 besar itu, setelah dilantik kita ngobrol lagi. Nanti gimana prosesnya, terus gimana setelah jadi orang ini, jadi komisioner ini gitu. Mungkin bisa aja nggak di sini, mungkin bisa aja di kantornya gitu. Amin. Ngerasain kantornya, walaupun kita nggak kerja di sono bisa kali buat ngikut mah. Ya, Kang Umar nih terima kasih banyak nih ya udah Siap. berbagi cerita. Mudah-mudahan buat para penonton Reno Potret ini bisa jadi motivasi ya. Amin. Tapi sebelum penutupan, quotes-nya dong buat para penonton, dan siapa tahu Aduh. ada penonton KKU nih yang nonton nih. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi. Quotes-nya. Yang jelas tidak akan ada kisah hari ini kalau tidak ada cerita di masa lalu. Wih, mantap, pedas. Jadikan masa lalu itu sebagai apa ya? Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Sebagai Pelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oke, mantap sekali. Jadi tidak ada kisah hari ini kalau nggak ada kisah masa lalu. Cerita masa lalu. Mantap sekali Kang Au, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Dan mudah-mudahan yang sudah dijalani mulus seperti yang sudah. Amin. Harapannya bisa juga dikabulkan. Amin. Mudah-mudahan semua sesuai dengan target dan rencana kita. Siap. Ya, cukup sekian mungkin bagi yang kangen sama Kang Au dan yang kenal sama Kang Au, atau yang udah lama nggak ngelihat Kang Au, silahkan komen di bawah ini. Saya nggak nerima komen lewat WhatsApp. Komennya langsung di channel ini aja. Bukan begitu Kang Au? Siap. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya dan Kang Au mohon maaf undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.